Masih sama soalnya tentang penerapan ya. Pertanyaannya, apakah perilaku generasi Z atau Gen Z yang paling mencerminkan semangat Sumpah Pemuda? Tadi Sumpah Pemuda itu berhubungan dengan persatuan ya teman-teman ya. Semangat untuk bersatu, kesadaran untuk bersatu. Nah, berarti mana nih? Jawabannya harus gimana, Kak? Jawabannya yang pertama itu harus sesuai dengan karakteristik dari generasi muda. Yang pertama, kemudian dan yang kedua harus sesuai dengan semangat Pancasila. Kita lihat sekarang opsinya. A. Menggunakan media sosial untuk berbagi informasi tentang budaya Indonesia. Ini masuk karakteristik Gen Z nih teman-teman. Media sosial, Gen Z itu melek teknologi. Bisa jadi benar. Yang B. Mengikuti tren global dalam berpakaian dan gaya hidup. Tidak relevan dengan semangat Sumpah Pemuda meskipun sesuai karakteristik Gen Z. C. Lebih suka menggunakan bahasa asing, tidak berlawanan dengan Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda itu berhubungan dengan satu bahasa Indonesia, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Yang D. Menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnis lokal, bisa jadi. Aktif dalam kegiatan sosial yang mempererat persatuan bangsa, ini juga bisa jadi. Nah, sekarang di antara opsi yang ada, teman-teman, mana yang memenuhi prinsip kita? Berupa tindakan nyata, memberi dampak langsung, efek jangka panjang, dan sesuai dengan karakteristik dari Gen Z. Macam-macam nih, Kak. Ada yang A, D, E. A. Menggunakan media sosial untuk berbagi informasi. Berbagi informasi saja, tapi tidak ada tindakan nyatanya dan tidak ada keterlibatan langsungnya gitu ya teman-teman ya. Berarti opsi ini bisa kita eliminasi yang A. Terus yang D, menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnis lokal. Mengembangkan bisnis lokal, apakah relevan dengan semangat Sumpah Pemuda? Inti dari semangat Sumpah Pemuda kan persatuan, teman-teman. Maka ini bisa kita eliminasi juga. Sisalah yang E. Karena yang E, aktif dalam kegiatan sosial, itu ada karakter Gen Z-nya, mengutamakan pengalaman, ada tindakan nyatanya, ya, dan ini akan memberikan efek jangka panjang, ya, sehingga jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang E, karena dia sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda dan ada karakteristik Gen Z-nya. Gitu. Ngomong-ngomong Gen Z itu apa ya teman-teman ya? Dia lahir dari tahun berapa sampai tahun berapa kalau Gen Z? Eh, kok hilang? Ya, sebenarnya referensinya beda-beda ya teman-teman ya, tapi yang paling banyak itu menyebutkan Gen Z itu dari 97 sampai 2012. Ya. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Mana dari perilaku? Apa D? E. Nah, E ya. Mana dari perilaku berikut ini yang menunjukkan semangat reformasi dalam kehidupan sehari-hari? Garis bawahi, semangat reformasi dalam kehidupan sehari-hari. Semangat reformasi tadi apa, teman-teman? Reformasi itu bicara tentang mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah hingga bisa menggulingkan pemerintahan, gitu kan ya? Nah, berarti semangat yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana para mahasiswa itu kritis ya pada pemerintah, tidak mau kalau kita ini hidup penuh dengan ketidakadilan, adanya partisipasi aktif dari mahasiswa untuk terlibat dalam kemajuan negaranya, adanya keinginan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, nepotisme, jadi pengen yang serba transparan,
menjaga kebebasan berpendapat, adanya gotong royong dan solidaritas sampai akhirnya mereka bisa menduduki Senayan dan menggulingkan pemerintahan, menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran politik serta memperjuangkan HAM. Maka yang relevan dengan itu yang mana? Yang A, mematuhi peraturan tanpa bercanya, berarti tidak kritis. B, mengusulkan perubahan dan mengikuti proses perubahan tersebut, demokrasi. Mengusulkan perubahan berarti kritis. C, menunggu kebijakan baru tanpa mengambil inisiatif pribadi, tidak ada inisiatifnya, tidak kritis. Mengikuti tradisi yang sudah ada, tidak kritis. Fokus pada keuntungan pribadi, tidak menjaga transparansi. Berarti jawaban yang tepat, gampang ya. Ini yang B jawabannya. Terus, soal nomor 9. Apa dampak konkret dari pemikiran dan tindakan Suryadi Suryaningrat dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, siapa Suryadi Suryaningrat itu? Teman-teman, kalau nama aslinya biasanya banyak yang nggak tahu. Nama aslinya beliau itu sebenarnya adalah Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Jadi beliau ini sebenarnya keturunan bangsawan, teman-teman. Namanya Raden Mas. Nah, tetapi teman-teman, beliau ini adalah orang yang sangat sederhana sekali. Dia tidak mau dikenal sebagai seorang bangsawan. Dia pengen berbaur dengan masyarakat. Karena itu, beliau pengennya dipanggil dengan nama julukannya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kalau kalian tahu makna namanya itu bagus banget. Hajar itu artinya guru, Dewantara itu artinya uh, pelayan Tuhan. Jadi beliau ini pengen dikenal sebagai seorang yang agamais dan juga sebagai seorang guru gitu. Dia nggak mau dikenal sebagai seorang bangsawan. Nah, beliau ini teman-teman adalah pendiri Taman Siswa dan juga salah satu tokoh yang menjadi pendiri Ini Separtis, partai Ini Separtis ya pada saat itu. Nah, eh, beliau ini memang terkenal sebagai tokoh pendidikan ya teman-teman ya. Tetapi kalau kalian jawab yang A itu nggak tepat. Ya, nggak tepat kalau kalian jawab yang A. Karena beliau ini konsep pendidikannya itu bukan hanya sekedar pendidikan dalam bentuk sekolah. Tapi konsep pendidikan beliau ini adalah pendidikan yang berkebudayaan gitu. Jadi menurut versinya beliau, teman-teman, pendidikan itu tidak cukup kalau dia hanya mencerdaskan, tapi pendidikan itu juga harus mengedepankan pengajaran pada nilai-nilai sosial dan budaya. Dan pendidikan itu harus berbasis pada budaya lokal. Karena apa? Kalau kita mau negara kita maju, maka anak-anak kita ini harus punya ilmu tentang kecerdasannya secara apa tuh namanya? Secara intelijensia dan juga harus punya kemampuan untuk aktif dalam masyarakat gitu. Jadi nggak cukup pintar beliau ini. Beliau juga pengen anak-anaknya itu berkarakter, terutama berkarakter yang mau aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Makanya sekolah yang beliau dirikan itu bukan hanya untuk belajar, tapi juga menjadi pusat kebudayaan teman-teman. Gitu. Jadi beliau itu fokusnya bukan cuma pendidikan aja, tapi juga pendidikan dan kebudayaan. Ada satu apa namanya ya, kalimat beliau yang terkenal itu ya, Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ini maknanya dalam banget. Beliau bilang gini, kalau kita mau jadi seorang pemimpin, maka pemimpin itu harusnya bisa ada di depan untuk memberi contoh, bisa ada di tengah untuk membaur dan memberi semangat, dan bisa juga ada di belakang untuk memberikan dorongan bagi orang-orang yang dia pimpin gitu ya. Jadi dia sangat-sangat fokus pada peran aktif dari seorang pemimpin untuk bukan cuman sekedar
bikin orang jadi pintar gitu ya, tapi juga menginspirasi dan mendorong supaya masyarakat itu mau berpartisipasi dalam mengembangkan apa budayanya gitu ya, mengembangkan kehidupannya. Jadi kalau kalian jawab yang A, itu hanya sebagian kecil saja dari pemikiran beliau. Nah, yang lebih tepat yang mana berarti Kak? Yang lebih tepat adalah yang D, gitu ya. Betul, jadi intinya beliau itu tidak hanya tentang pendidikan saja, tapi lebih kepada bagaimana pendidikan itu juga harus berkarakter dan mengedepankan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Makanya nilai-nilai beliau itu sekarang dikembalikan lagi teman-teman ke sistem pendidikan kita. Makanya ada kurikulum Merdeka dengan P5 itu tadi kan. Lebih banyak prakteknya, lebih banyak kegiatan budayanya, berbasis kegiatan lokal, itu sebenarnya kembali pada ajarannya beliau gitu ya. Ya, makanya beliau karena pemikirannya yang luar biasa itu menjadi Bapak Pendidikan Nasional.